1 detik inspirasi, 2 detik ekspirasi. Kalau misalnya kita pendekin, misalnya kita pengen pilihannya adalah memendekkan waktu inspirasinya, itu biar apa? Ekspirasinya lebih panjang kan, untuk wash outnya kan sebenarnya, tapi efeknya apa? Inspirasinya jadi kecil, pendek kan, jadi cuman lebih pendek lagi daripada 1 detik. Tapi kebalikannya, kalau misalnya kita panjangin inspirasinya, yang pertama jelas nggak nyaman kalau misalnya 1:1, tapi apa? Nanti bikin ekspirasinya jadi kurang salah satu, nanti bisa. Oke, berarti terserah, boleh terserah ya, ini kan masih yang standar kan tadi. Mau dibikin berapa ini kayak suratnya? Mau bikin berapa? Nah, coba aja dulu, terserah. Coba misalnya mau berapapun keluarnya, nanti kan kita set sama kayak tadi kan, kita misalnya mau masukin dalam 10, jadi sama aja, anggap aja 10 juga. Kita 10 berarti kan kalau pitnya ini kita bikin berapa? Kenapa kok 3? Ya boleh, kalau ini kan kita nggak tahu tapsenya ya, tapi boleh 5 pun di awal juga boleh-boleh aja ya misalnya. Coba tipnya 5 dulu, coba tipnya diganti 5. Oke, terus habis itu berarti kira-kira keluarnya apa? Yang mana yang kita lihat? Nah, sama tidak volumenya dulu, kira-kira sudah tercapai belum itu tadi? Anggap aja dia kan masih berapa, cuman 200, kira-kira sudah tercapai? Belum, berarti bisa kita mana yang dinaikkan? Pressure-nya. Iya, pressure-nya coba aja, coba sampai berapa? Naikin 2 dulu. 2. Nah, masih belum sampai. PBB-nya 60 ya? Iya. 60 kali 60 berarti coba 8. ya. Naikin lagi dong PBB. Oke. Iya. Baca sudah. Tapi jangan lupa dilihat P-plate-nya sama P-peak-nya ya. Tapi kelemahannya ini apa berarti? Kalau misalnya apa? Kelemahannya pressure control ini berarti apa tadi? Volume. Aja kalau ini dari ini kan ASIS bukan SMP kan. Kalau misalnya kita naikkan sini, setiap kita ada usaha nafas, dia akan apa? Kalau memberikan sesuai dengan peak pressure yang kita berikan. Efeknya apa nanti? Ini aja sudah kelihatan. Nah, angkanya minute volumenya jadi dia lebih tinggi. Makanya kenapa kok kalau misalnya ini kadang-kadang tidak aman jadinya, karena ya dia bisa tinggi banget. Makanya jangan lupa tadi apa yang pertama kali saat kita setting, selesai kita setting, jangan lupa kita alarm. Gimana alarm, coba pencetnya? Alarm settingnya gimana? Ini kan nggak bunyi-bunyi nih, meskipun ini refleksnya sudah ada merah, ini kan sebenarnya sudah ada refleks kan sebenarnya. Jadi kalau hijau itu kan masih oke aja, kuning mungkin sudah mulai aware, merah tapi harus hati-hati berarti kan. Nah ini jadi settingnya pun harus kita pastikan alarmnya. Katanya tadi bisa di apa? Auto limitnya. Nah ini dia sudah mikir ya sesuai dengan yang dari jutaan orang itu ternyata database-nya dari Mentre ternyata segini. Jadi kita sudah lumayan, kita pakai aja ini dulu di awal, lebih gampang nantinya ya. Oke, terus habis itu apa lagi nantinya yang di setting? Misalnya ini sudah, terus apa lagi yang dievaluasi? Misalnya ini sudah kan? Nah, jadi jangan lupa setelah kita intubasi harus evaluasi apa ini? Perform session rate blood gas 20 sampai 30 menit. Ya, sama dulu dokter Andi kalau nggak cek PGA 20 menit di harapan kita dokter Irma kemarin. ya 20 menit kalau nanti ini. Ya, jadi nanti kita evaluasi. Terus kalau misalnya, nah ini ya, jadi flow ya boleh ya. Coba kalau kita satunya ini kan pressure ya, coba kalau volume. Oh ya, yang lain ganti biar volume. Yuk boleh, ganti volume control nih. Sesuai dengan ya. Sama kayak ini kan, nanti misalnya ini apa? Kalau yang ini apa? Atas itu tulisannya PRVC tadi apa? Pressure control atau volume control? Kalau PRVC itu volume control, tapi dia ada apa? ada pressure-nya. Ada maksimum pressure-nya ya. Yang mana itu ada tulisan PRVC tadi? Oh yang itu. Yang ini. PRVC bukan itu PRVC. Ini. Nah ya. Oke dulu, coba oke dulu biar dilihat dulu. Oke, jadi biar tahu. Nah nanti ini di sini apa yang bisa kita lihat?
ada apanya? Nah, pertamanya fraksi, ada tidal volume juga. Iya, tidal Volume. volume. Berarti ini yang menunjukkan bahwa ini volume control. Tapi ada apa? Asis. Hmm? Ada asis. Ada asis enggak? Trigger. Asis kan sama, asis Oh, itu iya. flow-nya itu ya. Tapi apa? Anunya mana Ini maksimumnya? ada triggernya. Dok. Additional kayaknya. Maksimumnya di mana? Kalau maksimum anunya? Maksimum pressure-nya PRVC-nya? Di alarm limit. Oh tetap sama. Tetap sama di alarm limit. Ya itu jadi kalau namanya tadi yang ada yang punya temennya kan bukan Menri kan yang satunya tadi siapa tadi yang punya temennya itu dia nggak ada PRVC-nya, namanya pun nggak ada PRVC tapi sama limitnya dibikin 35 dia 30 sudah cut off nanti ya berarti mungkin nggak tercapai tidak volumenya. Coba misalnya alarmnya dinaikin ya Pak, diturunin tadi itu kan 35 kan yang standar kan masih gimana mencetnya untuk nurunin alarmnya gimana? Terus pencet baru diputar turun malah bukan sebalik misalnya ya segitu jelas pasti ya 20 jelas ya oke pencet dulu ya oke jelas nanti dia pasti akan ada dianggap too high karena alarm kita bikinnya cuman 20 jelas dia nanti cut off nya pasti dia di peak 15 saja sudah mentok udah nggak bisa makanya jelas apa berarti kelemahannya nanti keluar apa jelas tidal volumenya tidak akan cukup. Ya, bisa bayangin ya tapi ya prinsipnya. Jadi nanti kita evaluasi lihat alat ini kan sebenarnya alat bantu ya nanti itu bagus kalau misalnya tadi dibilang ya kita pakai mode otomatis saja kan dia yang mikir ya tapi itu pada makanya tadi yang saya bilang kalau kasus post op bedah terus habis itu bypass pun itu juga salah satu bisa membantu mempercepat ekstubasi tapi kalau pasien kita pasiennya F-nya rendah tapsenya cuma 1 atau 0,8 ya resikonya bisa tinggi nantinya makanya paling nggak harus tahu prinsipnya. Terus habis itu apa lagi yang dievaluasi setelah ini? PRVC ya dok, pakai mode PRVC ya. Ini tetap pakai ya mode ini PRVC. misalnya PRVC tidak volume 480 sesuai ini ya pitnya 5 oke 18 kali terus habis itu tapi R tekanan darah 85/56 heart rate 120 kita post intubasi kira-kira bikin tensi turun nggak sih? Jangan lupa karena apa? Intubasi intubasi pakai apa? Pakai relaksan berarti pasti turun terus sama tadi apa? Dengan tekanan positif bikin preloadnya jadi turun pasti turun. Apa yang kita lakukan? Boleh nggak loading cairan? Boleh. Masih awal masih boleh. Coba kan kadang-kadang kita sering langsung masukin macam-macam pasiennya PT tiba-tiba karena terlalu agresif. Cairan sedang kurang ditambahin doputamin ya tambah pasiennya jadi PT. Makanya lihat klinisnya dulu, stabilkan. On ventilator kemungkinan alonya jadi jauh lebih kecil. Ya nggak apa-apa kita mau tambahin cairan agak banyak dikit di awal masih nggak apa-apa. Ya, Jadi khusus walaupun dengan klinisnya seperti ini ya dok? ya khusus malah justru dia kan LV failure masalahnya. Kalau kita anggap kan di awal pasien alo itu kan kemungkinan kan lebih banyak LV failure kan. LV failure akan lebih aman dengan PIP. Jadi ya kemungkinan untuk kan sudah ditekan preloadnya kan sudah ditekan. Ya kan obat ACE inhibitor dan lain-lain kan semua untuk menurunkan preload kan sebenarnya. Jadi kalau sudah kita tekan ya berarti harusnya dia akan lebih aman. Ya dia mau pakai ini pun nggak akan masalah juga nantinya. Ya. Oke, terus habis itu apa lagi yang kita bisa evaluasi? Kalau ini hasilnya BGA ternyata kayak gitu, berarti apa yang dilakukan? Asidosisnya sudah agak lumayan sedikit ya, sudah perbaikan kan, tapi apa CO2-nya masih agak tinggi, PaO2-nya tapi tinggi, berarti apa yang dilakukan? Fraksinya diturunkan. Ya jangan lupa karena maksimum 100% hanya boleh 2 jam mentoknya. Kalau memang bagus perlu BGA terus nantinya. Ya kalau di anestesi kan 2 hari sekali, 3 hari sekali kan kadang-kadang kita ya Pak. Kalau misalnya ini ya lihat aja saturasi nantinya. Kalau bagus apalagi kalau ada ETCO2-nya pastikan jadi ETCO2. Jangan lupa kalau cek ETCO2 ada ETCO2-nya Mas di sana. Ada ETCO2 nggak di sana? Di sana malah nggak ada ventilator dok. Oh nggak ada ya. Ada yang ada ETCO2-nya. Jangan lupa pada saat ngecek ETCO ngambil BGA pastikan angka ETCO2-nya. Pastikan nanti kalibrasi sendiri manual. Jadi misalnya ETCO2 di sini 50. Sementara keluar dari gas darah pada saat itu ya, itu kita lihat ternyata keluarnya 60. Berarti kira-kira nanti kalau dia 40 kemungkinan ya selisih 10 itu. Jadi kita harus kira-kira kalibrasi karena kan ETC2 hanya estimate kan, tetap dari BGA nanti yang menentukan. Ya. Oke, berarti caranya diturunkan
FIO2-nya. Terus apa lagi yang dievaluasi? Apa? Fraksinya diturunkan dulu. Fraksinya, terus habis itu apa lagi yang di Yang dilihat adalah tidak volume yang tercapai atau tidak. Kalau misalkan Oke. belum tercapai nanti RR-nya bisa di adjust lagi tuh. karena apa? Ini apa? Ngecas RR-nya karena apa ini? Karena CO2-nya ya tinggi. CO2-nya sampai berapa? Berarti malah naikkan pilihannya kan pilihan 2 minute volume kan? Iya. Berarti kan MV1 sama dengan MV2. Terus habis itu nih ya, MV1 sama dengan MV2 berarti kan CO kali tidak volume kali RR1 sama dengan CO kali tidak volume 2 kali RR2. Berarti kira-kira kalau misalnya kita pengen menurunkan CO2-nya, kira-kira apa yang kita lakukan? Antara komponen, berarti komponen ventilasi berarti 2 apa? Menaikkan RR atau menaikkan tidak volume. tidak volume. Pilih mana? Menaikkan RR. Boleh, terserah ya, jadi sama aja karena kan kita tergantung kalau misalnya RR-nya sudah 24 ya kita pilihannya mungkin naikkan apanya tadi. Kalau ini berarti kan RR-nya masih bisa kita naikkan. Ya, bisa bayangin ya tapi ya. Oke. Terus habis itu apalagi yang kita lakukan setelahnya? Kalau misalnya ini titiknya ternyata 30, tapsenya jelek. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan? Pipnya terlalu tinggi, berarti kita turunkan pipnya karena resikonya kalau pipnya 3 aja nanti diturunkan kan? Karena gas darahnya sudah kayak orang sehat ya. 48, 201, CO2 48 ya oke-oke aja lah ya, nggak usah terlalu hati-hati. Jadi di buku ada namanya apalagi kalau yang COPD kan kita pasien jantung kan banyak yang COPD kan, nanti hati-hati kalau ada namanya permissive hypercapnia. Seberapa permisif kita kasih pasiennya CO2-nya boleh tinggi? Angkanya 80. Ya tergantung bukunya sebenarnya, tapi kalau kita lihat di buku pun tulisannya tergantung pH-nya karena masing-masing orang kan beda. Ada orang yang pH-nya 7,4 tapi dia CO2-nya 70. Ya biarin aja, nggak usah kita apa-apain. Malah kalau kita rendahkan tadi apa efeknya, kita bikin 40 aja atau 50 aja, kadang-kadang bikin pasiennya nggak mau nafas nanti karena sudah terbiasa dengan hipoventilasinya ya. Jadi harus hati-hati pada COPD, itu yang paling bikin susah lepasnya. Makanya kita kalau pH-nya bagus permisi hypercapnia aja. Angkanya nanti bukunya beda-beda, tapi paling nggak di buku yang lain lebih yang penting pH-nya oke berarti nanti ya, nggak usah terlalu diturunkan. Oke, jadi kalau kayak gini taksanya berarti PIP sudah turun berapa itu? Mau dibikin berapa? 0? 3 ya, good ya, bagus ya, nggak usah terlalu rendah sekali karena ini apa? PIP itu apa? Ya physiologist peak, yang 3 pun sudah physiologist kan ya, memang gitu ya. Terus habis itu kita turunkan tensinya bisa naik, jangan lupa ya. Jadi kadang-kadang setelah kita turunkan tensi juga bisa naik lagi nantinya ya. Oke, terus habis itu ekonya ya mulai naik ya, tapsenya mulai naik, SPF-nya ya segitu-segitu aja, masih oke-oke aja. Nah, berarti caranya winning, berarti sudah mulai. Kalau misalnya kita anggap kan bagus kan BGA-nya? Gimana caranya? Coba ganti yang lain lagi. Ada siapa? Gak apa-apa kan, cuma latihan main-main aja ini ya. Oke, udah berarti gimana? Gak bisa kayak gini? Tadi mau di AC nih, mau diubah nggak modenya? Pasien udah ada nafas spontan. Oh, winning. Apa dulu? Apa yang mau di adjust? Apa? Apa? Mode. Belum ada kuncinya. Apa? Modenya. Apa dulu tadi? Waduh, berarti tadi materinya kayaknya salah ya. Apa tadi? Kita evaluasi ready to win atau tidak. Ya, oke. Ini kan kita sudah perbaiki, alonya sudah perbaikan, BGA sudah perbaikan. Oke, berarti alo kondisi sudah perbaikan. Oke, terus habis itu apalagi tadi yang lain yang kita anggap ready to win? PF rasio sudah lebih dari 200 ya tadi ya. Terus habis itu apalagi yang kita anggap ini sudah ready to win? Scoringnya ya, tapi kalau yang gampang nanti kan dilihat kan, tapi apa yang penting tensinya oke tanpa support. Terus habis itu apalagi? RR-nya kan tidak terlalu tinggi ya, berarti FiO2 sudah rendah ya, berarti kita anggap pasiennya ready to win. Nah, berarti setelah pasien ready to win kita bisa turunkan, mulai turunkan lagi kan, berarti apa?
Yang di setting gimana tadi? Apa yang di setting? Nah itu sudah ada kuncinya itu, apa itu? Modenya boleh ya. Apa itu? SCMP kita turunkan ya. Jadi kalau tadi misalnya PRVC, jadi bedanya apa tadi kalau SCMP sama PRVC, ASIS sama SMP apa bedanya dulu tadi? Jadi apa bedanya? Mandatory. SMP, nih, coba ya. Jadi nanti biar gampang kita lihatnya dari satu ya. Jadi misalnya, oke ini dia misalnya sama-sama volume ya nanti ya. Misalnya sama-sama volume, biar gampang kita lihatnya RR-nya kecil banget untuk bisa bayangin karena angka 10 apa tadi? Gampangnya karena apa? Karena 6 detik ya, oke. Oh, iya. Oke ya. Jadi bisa dibayangkan bedanya apa tadi? Kalau misalnya ASIS berarti kalau ada tekanan maka dia akan membantu sejumlah yang sejumlah Yang diperlukan. meskipun belum. Nah, tapi kalau tidak ada nafas selama 6 detik, Dia tetap Dia bernafas tetap sendiri. dia memberikan mandatory